Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, sahabat berhijrah belajar hidup dari Jalan Cerita. Seperti biasa, kita buka tonton dulu. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli serabi abu. Jumpa lagi dengan Ana Dalika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Teman-teman, apa sih yang ada di pikiran kalian kalau sedang menonton kartun lucu, menggemaskan? Tentu kita sering tertawa dengan kepolosan-kepolosan karakter yang ada di dalamnya. Namun, tahukah kalian bahwa terdapat beberapa kartun yang terdapat konspirasi yang mencengangkan dan mungkin akan mengejutkan kita semua? Karakter apa sih yang ada di dalam kartun yang mungkin terdapat konspirasi di dalamnya? So, kali ini kita akan bahas mengenai konspirasi yang ada dalam kartun-kartun populer. Jangan-jangan salah satunya termasuk karakter kartun yang kalian sukai. So, tidak usah berlama-lama, happy watching. Yang pertama ada kartun Mickey Mouse. Nah, siapa yang tidak tahu dengan kartun yang satu ini? Terlihat begitu lucu dan menggemaskan. Dari berbagai kalangan mungkin juga sudah tahu kartun yang satu ini. Namun tahukah kalian terdapat teori konspirasi yang sangat mencengangkan dari kartun ini, bahwa kartun Mickey Mouse merupakan salah satu kartun sebagai population control atau mengatur populasi yang ada di dunia. Lah, kok bisa? Jadi kartun ini itu muncul sejak tahun 1930 oleh Walt Disney. Kartun ini muncul 1 tahun sebelum depresi besar melanda dunia. Apa itu depresi besar? Jadi depresi besar ini saat itu warga seluruh dunia itu sedang perekonomiannya tidak baik-baik saja, sehingga finansial mereka itu terganggu gitu. Akhirnya untuk supaya ini stabil finansial mereka dan juga stabil secara mental, maka ada yang mengatakan bahwa kartun Mickey Mouse ini sengaja hadir sebagai population control. Hal ini digambarkan di beberapa episode Mickey Mouse. Itu kerap kali terdapat adegan yang ketika Mickey Mouse ini bunuh diri di dalamnya. Nah, hal ini dianggap sebagai pemicu untuk population control di dunia, agar hal ini itu supaya stabil gitu loh. Berarti kalau gitu kartun ini itu kayak supaya orang terpengaruh untuk melakukan bunuh diri juga. Wih, ini gila sih, ya kan? Nah, yang kedua ada serial kartun Tom and Jerry. Nah, kartun ini itu diproduksi oleh MGM Cartoon Studio Hollywood kurang lebih pada tahun 1990 sampai 1957, yang menggambarkan dua karakter yang sangat ikonik, yaitu Tom dan juga Jerry, yang seringkali selalu berkejar-kejaran. Namun di balik kejar-kejaran dua karakter tersebut terdapat teori konspirasi dari kartun ini, di mana Tom and Jerry itu dikabarkan sebagai propaganda dari Nazi. Kartun ini itu dibuat bebarengan pada saat itu terjadi konflik dan perang antara Inggris dan juga Jerman. Tom digambarkan Thomas yang merupakan seorang tentara Inggris, dan Jerry ikut digambarkan sebagai Jerry yang merupakan tentara Jerman. Tom yang selalu ingin menangkap Jerry, namun Jerry yang selalu menang. Namun Tom and Jerry juga merupakan sindiran bagi perang yang tak kunjung usai. Yang ketiga ada serial kartun Scooby-Doo. Nah, kalau kita sering menonton nih film yang pada zamannya sudah ada kartun ini, atau mungkin bisa kalian search salah satu kartun yang sangat legendaris ini. Nah, di dalam kartun tersebut ada
yang menggambarkan memang beberapa latar maupun alur itu yang cukup misterius, dan para karakter ini harus memecahkan puzzle-puzzle yang ada di dalamnya. Nah, salah satu karakter yang sangat ikonik yaitu Norville Shaggy Rogers atau yang kerap disapa Shaggy. Nah, teori konspirasinya yaitu ada yang mengatakan bahwa karakter Shaggy ini merupakan pecandu ganja. Hal ini sering dilihat karena Shaggy kerap kali merokok yang di dalam rokok itu terdapat efek yang membuat Shaggy ini berhalusinasi kalau anjingnya itu bisa berbicara. Yang keempat ada serial kartun Frozen. Nah, dalam serial kartun ini terdapat beberapa karakter tokoh seperti Elsa, Anna yang berlatar belakang es. Mungkin karena itu makanya disebut frozen atau kayak beku gitu. Namun tahukah kalian terdapat teori konspirasi yang mengatakan bahwa itu adalah cara Walt Disney untuk menutupi kabar kematiannya pada tahun 1966 yang dirinya ini dibekukan sembari menunggu teknologi masa depan untuk mencahayakan sang animator kembali seperti semula, atau istilahnya itu kayak semacam diawetkan gitulah. Hal ini Walt Disney lakukan karena pada saat itu dia ini mempunyai kekayaan kurang lebih 80 juta dolar USD. Nah, dia pun tidak rela jika kekayaan itu jatuh ke tangan pihak-pihak lain, makanya ia berniat untuk membekukan dirinya dan menunggu teknologi masa depan untuk mencairkan dirinya agar kembali hidup gitu. Namun hal tersebut sempat dibantah oleh keluarganya karena memang Walt Disney itu dikebumikan di Florence Lawn. So gimana menurut kalian? Yang kelima ada serial kartun Masha and the Bear. Nah, siapa yang sering menonton film kartun yang satu ini? Gimana kesannya ketika melihat serial kartun yang satu ini? Lucu, menggemaskan, so excited. Yaps, memang beberapa kata itu mencerminkan sekali dengan kartun yang satu ini. Namun, teori konspirasi dalam serial kartun ini itu ada yang menyatakan bahwa Masha ini awalnya adalah seorang gadis kecil yang sangat suka sekali menonton sirkus. Nah, suatu ketika dia ini mengikuti kedua orang tuanya untuk menonton sirkus seperti biasanya. Namun entah kenapa pada saat itu dia ini lolos dari pengawasan orang tuanya dan menuju ke kandang beruang. Nah, di sana beruang menganggap bahwa itu adalah santapan untuk dia atau makanan untuknya. Kemudian naasnya beruang tersebut pun menerkam Masha. Nah, karena kejadian tersebut kedua orang tua Masha ini depresi dan juga bunuh diri. Itulah kenapa dalam serial Masha and the Bear tidak pernah ditampakkan kedua orang tua dari Masha. Selanjutnya ada serial kartun SpongeBob SquarePants. Nah, serial kartun ini pertama kali dibuat oleh Steven Hillenburg dan ditayangkan pertama kali pada tanggal 1 Mei tahun 1999 di Amerika Serikat. Namun saat kemunculan dari SpongeBob, muncul nih beberapa teori konspirasi mengenai serial kartun tersebut. Yang pertama, kota Bikini Bottom yang berlatar belakang di bawah laut ini itu merupakan sindiran bagi pulau Bikini Atoll yang dijadikan sebagai uji coba tenaga nuklir. Dan kalau kita lihat kerap kali ketika kita menonton film SpongeBob itu kan terdapat kayak tanda bintang gitu ya di laut. Nah, awalnya mungkin kita mikir kalau itu mungkin bintang laut atau apa gitu, tapi teori konspirasi mengatakan bahwa itu merupakan percikan-percikan dari uji coba tenaga nuklir tersebut. Teori konspirasi yang kedua yaitu Squidward adalah penjaga dari SpongeBob. Nah, kalau kita lihat dalam serial ceritanya, Squidward
itu kan kerap sekali kesal dengan tingkah laku dari SpongeBob. Nah, karena mereka ini kan tinggalnya itu bersampingan gitu kan rumahnya, dan tidak ada tetangga lain kecuali Patrick yang memang teman dari SpongeBob yang pro sekali. Sedangkan Squidward kerap kali dibuat geram oleh tingkah laku SpongeBob. Namun dalam cerita tersebut, kalau misalkan Squidward ini nggak merasa kesal, harusnya ya ditinggal aja gitu ya kan SpongeBob, tapi hal tersebut membuat Squidward ini tetap stay di situ gitu. Nah, ini mengarah bahwa Squidward adalah penjaga dari SpongeBob gitu. Kemudian teori yang ketiga yaitu bahwa resep rahasia Krabby Patty Tuan Crab yang kerap kali dirahasiakan itu adalah terbuat dari daging kepiting sendiri. Nah, kok bisa? Jadi kalau kita lihat dalam serial tersebut, itu kan terdapat bentuk dari Krusty Krab itu kan seperti jebakan kepiting. Nah, kerap kali di episode serial kartun SpongeBob itu juga tidak ada karakter kepiting lain selain Tuan Crab gitu. Mungkin itu adalah sengaja dirahasiakan oleh Tuan Crab supaya dia sendiri itu tidak dijadikan yang mengincar dia untuk membuat Krabby Patty seenak itu. Yang ketujuh ada serial kartun Pokemon. Nah, siapa yang tidak tahu dengan serial kartun yang satu ini yang tayang kurang lebih selama 2 dekade. Nah, salah satu karakter yang sangat ikonik dalam serial kartun ini yaitu Ash yang berumur 10 tahun. Namun dalam kartun tersebut Ash ini tidak pernah tua ya kan, dia terus menerus usianya ya segitu-gitu aja. Ya memang dalam serial kartun hal tidak menua adalah hal yang wajar gitu. Namun dalam serial kartun tersebut itu dia kan terus mengalami beberapa petualangan terus menerus, tapi dia tidak bertambah umur ya segitu-segitu aja. Nah, ini membuat orang berteori bahwa mungkin itu adalah mimpi Ash. Lah, kok bisa hal ini? Karena dianggap bahwa Ash ini itu pada kita flashback pada episode pertama itu Ash itu sempat mengalami kecelakaan. Nah, mungkin episode-episode sebelumnya itu adalah gambaran manifestasi dari jiwa Ash yang sedang koma, dan petualangannya itu adalah mimpinya dia yang secara tidak sadar itu adalah cobaan untuk dia melewati rintangan dari rintangannya untuk keluar dari koma tersebut. Selanjutnya ada serial kartun Shed. Nah, serial kartun ini identik dengan karakter tokoh yang berwarna hijau, namun setiap penggemarnya ini kerap kali menikmati petualangannya. Namun tahukah kalian bahwa karakter Shed ini terinspirasi dari seorang pegulat yang berasal dari Prancis bernama Maurice Tillet? Gimana guys? Mirip nggak? Yang memiliki badan sedikit lebih besar. Nah, menurut sumber yang aku baca bahwa pegulat Maurice Tillet ini itu memang menderita penyakit agromegali, di mana ini merupakan sebuah penyakit yang memang kelebihan hormon pertumbuhan sehingga membuat bagian seperti tangan maupun kaki itu mengalami pembengkakan. Itulah mengapa Maurice Tillet ini terlihat seperti besar kayak raksasa gitu. Namun dari dialah serial kartun Shed ini dibuat atau semacam terinspirasi gitu.
Selanjutnya ada serial kartun Winnie the Pooh. Nah, ini terinspirasi dari seekor beruang kecil yang bernama Winnipeg yang diberi oleh salah satu tentara Inggris yang bernama Harry Comfort seharga $20 karena saat itu beruang ini masih sangat kecil. Nah, kemudian oleh tentara tersebut beruang itu kemudian disumbangkan ke kebun binatang Inggris. Nah, salah satu dari pengunjung kebun binatang itu bernama Robin. Kebetulan ayah Robin ini yaitu seorang penulis yang bernama A.A. Milne. Nah, dari situ dia kemudian menulislah itu cerita tentang beruang tersebut berdasarkan pengalaman putranya. Nah, FYI aja nih teman-teman bahwa beruang itu dulunya memang ditinggal mati oleh induknya dan kemudian dijuallah ke tentara tersebut. Namun kalau nggak begitu memang beruang kecil tersebut mungkin nggak terkenal sekali, kan? Selanjutnya ada serial kartun Up. Serial kartun ini identik dengan seorang kakek tua, bocah anak laki-laki, dan juga balon yang sangat banyak. Namun, seperti dalam ceritanya, salah satu karakter di dalamnya yaitu kakek tua yang bernama Carl Fredricksen ini yang suka hidup menyendiri di dalam rumah sederhananya ternyata terinspirasi oleh seorang yang bernama Edith Mesfile, di mana ia ini merupakan pensiunan mata-mata sekutu pada saat Perang Dunia II. Ia kemudian menetap di rumah pertanian tua di Seattle. Di sana ia juga merawat ibunya yang sedang sakit. Sama seperti Kurt Fredricksen yang menolak untuk rumahnya digusur dengan segala cara, dia tetap mempertahankan rumah tersebut. Rumah Edith akhirnya dikelilingi oleh bangunan berlantai 5 di sekelilingnya sampai ia meninggal pada usia 86 tahun di tahun 2008 silam. Yang ke-11 ada Upin Ipin. Nah, siapa yang tidak tahu dengan kembar sejoli ini? Tingkah lakunya yang sangat menggemaskan terkadang membuat kesal kakaknya yaitu Kak Ros, ya kan? Namun siapa kira di balik cerita-ceritanya terdapat beberapa teori konspirasi, bahkan banyak, mengenai serial kartun tersebut. Apakah itu? Kita masuk. Yang pertama, bahwa Upin Ipin itu adalah khayalan dari Opa. Sebagian besar penonton menganggap bahwa Upin Ipin ini adalah khayalan Opa, sementara Upin Ipin yang asli itu sudah meninggal akibat kecelakaan. Konspirasi ini muncul setelah beredar foto di Palu di mana terdapat makam yang bertuliskan Upin Ipin yang di situ tertera tanggal 6 Agustus 1995 dan Ipin 2 April 1996. Hal ini mengungkapkan bahwa mungkin Upin Ipin itu terinspirasi dari kisah nyata. Penonton pun menganggap bahwa Upin Ipin itu sudah mati dan itu adalah khayalan Opa yang terpukul atas kepergian cucu-cucunya itu. Kemudian teori konspirasi yang kedua yaitu bahwa Upin Ipin itu adalah imajinasi dari Kak Ros. Hal ini hampir sama seperti konspirasi tentang Opa itu tadi. Setelah kecelakaan, Kak Ros ini memeganglah itu 2 boneka kembar di tangannya. Nah, alam bawah sadar Kak Ros itu membayangkan bahwa 2 boneka itu benar-benar ada dengan jalan ceritanya yang ada di imajinasi Kak Ros. Itulah mengapa teori ini muncul dan menyimpulkan bahwa Upin Ipin itu adalah hasil imajinasi dari Kak Ros. Teori konspirasi selanjutnya yaitu Kak Ros yang menikah dengan Abang Roy. Nah, kisah cinta Kak Ros ini selalu menarik perhatian para pemirsanya, yang kerap kali Kak Ros ini sering disandingkan dengan Abang Wood, kemudian cucu Dalang yang bernama Badrul atau Abang Is. Namun bukan ketiga cowok tersebut yang kita bahas dalam
teori konspirasi kali ini, namun Abang Roy. Nah, siapa itu Abang Roy? Jadi Abang Roy ini adalah orang yang kerap kali sering berbuat licik kepada Upin dan Ipin. Teori konspirasi ini muncul karena pada suatu ketika atau dalam salah satu episode itu digambarkan foto dari kedua orang tua Upin Ipin. Nah, digambarkan dalam foto tersebut itu ibu dari Upin Ipin ini mirip sekali dengan Kak Ros, sedangkan potret dari ayahnya ini sekilas itu mirip Abang Roy. Nah, penonton mengira itu adalah gambaran Kak Ros dan juga suaminya di masa depan. Teori konspirasi selanjutnya yang tak kalah membagongkan adalah Tuk Dalang adalah kerasnya Opa. Lah kok bisa? Hal ini terlihat di beberapa episode, nggak di beberapa sih, memang selalu episode, bahwa rumah Tuk Dalang ini kan memang berkesampingan dengan rumah Opa, namun mereka ini tidak dijadikan pasangan dalam serial tersebut. Seperti yang kita tahu bahwa Opa itu menikah dengan laki-laki yang bernama Gani yang sudah meninggal dunia, sedangkan Tuk Dalang itu kemungkinan juga sudah punya istri tapi juga sudah meninggal dunia juga. Namun dalam beberapa episode ini terlihat bahwa siapa Opa ini itu kerap kali malu-malu dengan Tuk Dalang. Nah, ini menimbulkanlah itu konspirasi bahwa Opa ini suka dengan Tuk Dalang ataupun sebaliknya bahwa Tuk Dalang itu suka sama Opa gitu. Nah, hal ini juga didukung dengan sikap Tuk Dalang yang selalu ada saat Upin Ipin membutuhkan bantuan, selalu perhatian, bahkan karena di beberapa episode Tuk Dalang juga menyebutkan kalian lah cucu-cucu atau gitu kan. Jadi kayak menimbulkan bahwa mungkin keduanya crush. Teori konspirasi selanjutnya yaitu bahwa orang tua Upin Ipin ini meninggal secara bersamaan. Kalau mungkin beberapa dari kita itu sering menonton serial kartun Upin Ipin ini kan tinggal bersama Kak Ros dan juga opanya. Nah, mungkin dari beberapa penonton juga berpikiran, lalu di mana orang tua Upin Ipin, ya kan? Nah, dari sini muncullah teori konspirasi bahwa orang tua Upin Ipin ini meninggal secara bersamaan. Hal ini karena ayah dari Upin Ipin ini adalah seorang tentara dan ibunya adalah seorang perawat. Mungkin mereka mengalami kecelakaan atau kejadian yang membuat keduanya ini meninggal secara bersamaan. Selanjutnya ada misteri kamar rahasia. Nah, dalam salah satu episode Upin Ipin itu menampakkan ada sebuah kamar rahasia yang selalu dikunci, dan saat itu Upin Ipin ini mengetahui, dan saat berada di kamar tersebut ternyata berisi barang-barang mendiang dari kedua orang tuanya. Nah, penonton pun mulailah itu berspekulasi, kok selama ini nggak ada yang tahu gitu, termasuk Upin Ipin. Nah, dari situ kemudian ada yang berpendapat bahwa kemungkinan kamar itu berasal dari masa depan. So, gimana menurut kalian? Teori konspirasi yang terakhir dari serial kartun Upin Ipin yaitu bahwa neneknya Zul itu adalah nenek Kabayan. Loh, kok bisa? Jadi ada dalam salah satu episode Upin Ipin itu yang menampakkan neneknya Zul yang mirip banget dengan nenek Kabayan yang saat itu dibahas oleh Upin Ipin dan juga teman-temannya. Memang sekilas mereka ini tampak sama dari segi penampilan maupun bentuk badannya dan semuanya gitu loh. Secara sekilas memang mirip sekali dengan nenek Kabayan. Dan inilah yang mendorong teori konspirasi bahwa mungkin nenek Kabayan dan juga neneknya Zul adalah orang yang sama
Selanjutnya, serial kartun Casper. Terdapat suatu teori konspirasi yang mengatakan bahwa Casper dan Richie Rich itu adalah tokoh atau karakter yang sama. Nah, digambarkan bahwa Casper itu adalah hantu rumah yang sangat ramah, sedangkan Richie Rich bocah miliarder yang penuh dengan kemewahan. Namun, teori gelap mengatakan bahwa Casper itu adalah Richie Rich yang sudah meninggal dunia. Teori ini muncul karena kemiripan fisik dari kedua tokoh tersebut. Nah, sekaligus mereka ini berasal dari penerbit yang sama, yaitu Harvey Comics, dan sama-sama memiliki karakter yang ceria. Yaps, itu tadi teman-teman konspirasi dari kartun-kartun populer pada masanya. Kembali lagi ya teman-teman, bahwa ini adalah teori konspirasi. Benar atau tidaknya itu hanya penulis dan juga animator sekaligus Tuhan pastinya yang tahu. So, gimana menurut kalian? Pendapat mana yang kalian percaya, atau kalian punya pendapat sendiri, atau ada justru nih yang belum aku sebutkan dalam teori konspirasi kali ini? Boleh langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih buat yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.